Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, saudara, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab 11 ayat 1 hingga ke 10 dengan tajuknya, Kenapa Allah tidak menolak umat yang dipilihnya? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Kerana aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Bab 11 adalah sebahagian dari 3 bab yang bermula dari bab 9 yang berbicara tentang Israel, ya. Nah, dalam bab 9 kita telah diberitahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang telah menerima banyak keistimewaan dari Allah. Namun, Paulus mengatakan tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, yaitu hanya anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar, yaitu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Nah, dalam bab 10 kita belajar bahwa dengan pemilihan harus ada pertanggungan jawab, yaitu bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberitakan kepada mereka. Mereka harus mengimani apa yang mereka dengar. Ya, iman harus timbul dari mereka untuk percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, sebab dalam ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adakah bangsa Israel percaya? Adakah bangsa Israel berseru? Adakah bangsa Israel menerima kabar baik yang diberitakan kepada mereka? Nah, jawabannya dalam ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Maka, ya, kenapa bangsa Israel
tidak boleh diselamatkan? Masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara atau tidak mengutus nabi-nabi kepada mereka, tetapi masalahnya adalah orang-orang Yahudi sendiri yang telah berkali-kali dengar pemberitaan Injil dan kebenaran, tetapi mereka tidak taat dan membantah. Maka bab 10 berakhir dengan kata-kata yang sangat menyedihkan tentang mereka. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Maka sudah pasti timbullah soalannya, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi mereka sendiri tidak taat dan membantah. Apakah ada harapan bagi orang-orang Yahudi untuk diselamatkan? Adakah Tuhan akan melupakan mereka? Ini akan terjawab dalam bab 11 tentang masa depan Israel. Nah, itulah sebabnya ayat pertama bertanya, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Kerana aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus dengan yakin mengatakan bahwa Allah tidak akan menolak umatnya. Apa buktinya? Nah, sekarang Paulus akan memberikan 4 bukti bahwa Allah tidak menolak umatnya. Nah, bukti pertama adalah bukti yang dari dirinya sendiri. Nah, Paulus mengatakan, aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Kenapa dia sebut dari suku Benyamin? Sebab suku Benyamin adalah suku yang paling kecil. Dan kalau Tuhan tidak melupakan suku yang paling kecil, sudah pasti Tuhan tidak akan melupakan ke semua 12 suku-suku Israel. Nah, tambahan lagi, lihat latar belakang Paulus. Ya, sebelum Paulus diselamatkan, Paulus adalah seorang yang sangat jahat. Ya, seorang teroris. Paulus membenci orang-orang Kristen. Nah, kalau membenci orang-orang Kristen, maka dia juga membenci Yesus. Tapi walau betapa jahat Paulus, Paulus dapat diselamatkan. Maka argumen atau hujah Paulus adalah, sekiranya Tuhan telah menolak bangsa Israel, kenapa Paulus, seorang bangsa Israel, dapat diselamatkan? Maka Tuhan belum menolak bangsa Israel sepenuhnya. Yang kedua, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Nah, di sini Paulus membuat suatu kenyataan yang sangat kuat. It's a very strong statement. Allah tidak akan menolak umatnya yang dipilihnya. Tidak akan menolak. Sekiranya Allah tidak menolak umat pilihannya, nah, ini bermakna pemilihan bangsa Israel adalah terjamin. Tidak ada apa-apa yang boleh mengubah hakikat ini. Ya, Allah harus memegang janjinya. Nah, bermaksud pemilihan Israel bukannya bergantung kepada apa yang mereka dapat lakukan. Ya, lagipun bangsa Israel telah banyak kali jatuh dalam dosa, banyak kali membangkitkan kemarahan bagi Tuhan. Ya, bangsa Israel memang telah banyak kali gagal, tapi ini tidak akan mengubah hakikat bahwa Allah tidak akan menolak umat yang dipilihnya. Nah, bab 8 sebelum ini telah berkata,
semua orang yang dipilihnya. Nah, lihat pada akhir itu akan dimuliakannya, Dan dengan itu Paulus dapat berkata bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal, ya, dalam bab 9 ayat 6. Maka masa depan Israel adalah terjamin karena Tuhan akan memegang janjinya dan tidak akan menolak umatnya. Nah, yang ketiga adalah kesaksian dari sisa yang tertinggal, yaitu dari ayat 2 hingga ke 6. Saya baca sekali lagi. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, perhatikan dalam ayat 2, Elia mengadu kepada Allah tentang Israel. Yaitu, Elia komplain tentang Israel. Elia bukannya berdoa untuk Israel, tetapi mengadu kepada Tuhan, menyatakan ketidakkepuasaannya, ya, terhadap Israel lah. Nah, kenapa Elia mengadu? Kenapa dia komplain? Ya, karena keadaan Israel telah menjadi begitu teruk sehingga dalam ayat 3 ini mengatakan bangsa Israel telah membunuh nabi-nabi Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, dan telah mengikut penyembahan Baal. Ya, bangsa Israel tidak mau bertobat. Dan karena itu Elia mungkin memikirkan Tuhan akan menolak bangsa Israel. Dan hanya dia seorang yang tertinggal. Lagipun penyembah-penyembah Baal mahu membunuh dia. Sebab mereka telah membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Nah, itulah yang Elia fikirkan. Ya, tapi apa kata Tuhan? Nah, dalam ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Haleluya. Ya, walaupun seluruh bangsa Israel telah gagal, telah memberontak, telah membantah, dan hidup dalam ketidaktaatan, namun ada sisa-sisa Israel yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan telah pelihara sisa ini, dan Tuhan akan bekerja melalui sisa ini. Haleluya. Ya, Tuhan selalu bekerja dalam jumlah yang kecil, ya. Tuhan tak memerlukan jumlah besar untuk melaksanakan pekerjaannya. Ya, lihat saja dari perjanjian lama. Tuhan memilih Nabi Nuh, satu orang yang setia. Tuhan memilih Yusuf, satu orang, menjadi berkat kepada semua bangsa-bangsa. Tuhan memilih Daud, satu orang, mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Satu orang. Ya, Tuhan memilih dan mengangkat Daniel, satu orang, menjadi penasihat kepada raja-raja, dan sampailah kepada perjanjian baru, Tuhan memilih benih yang kecil, dan dari benih yang kecil, ya, boleh menjadi pokok besar. Nah, begitulah gambaran yang diberikan kepada kerajaan Allah. Bermula dari kecil, tetapi akan menjadi sangat signifikan, yaitu menjadi sangat besar pengaruhnya, menjadi terang dan menjadi garam dunia.
Nah, itulah sebabnya dalam ayat 5 ya mengatakan pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Yaitu, walaupun dalam zaman Paulus ini, sebahagian besar bangsa Israel tidak menerima kabar baik, tidak taat, dan membantah. Namun, ada lagi sisa yang setia kepada Tuhan. Ya, saudara, apa pelajarannya di sini? Pelajarannya, walaupun manusia gagal, kegagalan manusia tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Ya, dalam perjanjian lama, bangsa Israel telah gagal menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi, kegagalan mereka tidak merosakkan rencana Tuhan. Tuhan masih boleh bekerja ya melalui sisa-sisa yang tertinggal, yaitu sisa yang setia kepada Tuhan. Nah, inilah juga kasih karunia Tuhan. Rencana Tuhan tetap akan berjalan. Rencana Tuhan tetap akan digenapi. Ya, walaupun manusia telah menggagalkan Tuhan berkali-kali. Saudara, sekiranya rencana Tuhan bergantung kepada perbuatan manusia atau memerlukan bahagian manusia, sudah pasti Tuhan harus membatalkan semua rencana-rencananya. Ya, kenapa ya? Sebab manusia tak sempurna kalau bergantung kepada manusia. Manusia ada kekurangan, manusia ada kelemahan, manusia boleh mungkir janji, manusia hanya mementingkan diri, manusia mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tapi tidak ya, ingat, rencana Tuhan tidak akan terikat dengan perbuatan manusia, tetapi telah terikat dengan kasih karunia Allah. Amin. Ya, itulah sebabnya ayat 6 mengatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih karunia, tetap kasih karunia, dan selalunya bertentangan dengan perbuatan. Ya, bangsa Israel mengejar perbenaran melalui perbuatan, dan mereka tidak dapat memperolehnya. Ya, bangsa-bangsa lain tidak mengejarnya, tetapi mereka memperolehnya. Itu mereka memperoleh perbenaran melalui iman yang percaya, bukan melalui perbuatan. Kita lihat sekarang dari ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudara, dalam ayat 7 hingga ke 10 ini kita lihat bukti keempat. Allah tidak menolak Israel sepenuhnya. Yaitu penolakan Israel hanyalah sementara. Nah, dalam ayat 8 ini, Paulus mengutip satu ayat perjanjian lama dari Yesaya 29. Yesaya 29 berbicara tentang penghakiman ke atas Yerusalem. Ya, oleh kerana ketidaktaatan dan pemberontakan mereka. Tetapi yang menariknya tentang Yesaya 29, bahagian kedua Yesaya 29 berbicara tentang pemulihan Israel selepas penghakimannya. Nah, saudara, ini sangat menarik. Tolong beri perhatian di sini. Saya akan bacakan dua ayat dari Yesaya 29, yaitu ayat 18 dan 19. Pada waktu itu, orang-orang tuli
akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, lepas dua ayat ini, dua ayat yang terakhir bab ini berkata dalam ayat 23 ya, perhatikan. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Wow, saudara, lihatlah perubahan yang telah terjadi selepas penghakiman Tuhan. Ya, memang Tuhan harus menghakimi Israel karena mereka berdosa dan karena ketidaktaatan mereka. Namun Israel tidak binasa kesemuanya. Ya, melalui penghakiman Tuhan, bangsa Israel kembali dan mereka bertaubat kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Amin. Nah, adakah ketidaktaatan bangsa Israel menggagalkan rencana Tuhan untuk umat pilihannya? Nah, jawabannya sekali lagi adalah tidak. Ketidaktaatan bangsa Israel bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena ia telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Namun, Allah yang adil harus menghakimi mereka supaya mereka sedar, diinsafkan, dan kembali kepada Tuhan. Dan pekerjaan dan rencana Tuhan adalah sungguh luar biasa sekali ya. Bangsa Israel ini berada dalam kegelapan dan kebutaan mereka. Ya saudara, dan Tuhan akan mengambil kesempatan atas keadaan bangsa Israel yang tuli dan buta itu untuk menyebarkan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain akan menikmati berkat Tuhan. Dan ini adalah untuk membuat orang-orang Yahudi cemburu. Nah, kita akan lihat ayatnya nanti dalam ayat 11. Nah, pelajarannya bagi kita, oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan telah membuat mereka menjadi buta dan tuli rohani. Nah, ingat ayat 8 ini. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Ya, mereka ini berada dalam kekelaman dan kegelapan rohani. Nah, inilah akibatnya dosa. Saudara, berdoalah ya supaya ini tidak akan terjadi dengan kita. Kenapa ya kita tidak boleh faham kebenaran Tuhan? Kenapa tak boleh faham? Kenapa kita tidak boleh mengerti rencana Tuhan? Kenapa kita ada telinga tetapi tidak dapat mendengar? Dan ada mata tetapi tidak dapat melihat hal-hal rohani dengan jelas? Kenapa? Adakah Tuhan telah membuat kita tidur nyenyak secara rohani? Mungkinkah ini karena kita masih hidup dalam ketidaktaatan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Nah, sekarang marilah kita menyelidiki hati dan sentiasa menyelidiki hati dan hidup kita.
ya, supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jagalah hati supaya tetap ada kerinduan untuk Tuhan dan hidup dalam kebenarannya dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Terpujilah namamu yang teragung dan yang tertinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia kepada janji-janjimu. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia dan rencanamu tidak akan pernah digagalkan oleh ketidaktaatan kami. Namun kami diingatkan tentang keadilan Allah yang akan menghakimi segala dosa dan pelanggaran. Kami seharusnya berubah. Berubah menjadi lebih setia dan mentaati perintah-Mu. Kami harus menanggalkan manusia lama kami yang berdosa itu dan mengenakan manusia baru yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya Bapak, sekiranya ada di antara kami yang masih tidur nyenyak, dibuatnya menjadi buta dan tuli rohani. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk membangkitkan mereka agar iman mereka akan timbul kembali dari pendengaran firman Tuhan. Dan hati kami akan diperbaharui sekali lagi untuk lebih mengasihi-Mu, lebih peka kepada suara-Mu, dan mengikuti jalan-Mu dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya saudara, Tuhan telah berbicara. Maka apakah respon kita? Berbahagialah orang yang menuruti perintahnya. Orang yang berpegang kepada perintahnya akan mendapat upah besar. Amin. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.